Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran ke-6 pendidikan agama Islam kelas 3. Judulnya kisah teladan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib. Kita akan menceritakan dua kisah, yaitu yang pertama kisah keteladanan Nabi Yusuf, yang kedua adalah kisah keteladanan Nabi Shu'aib alaihissalam. Anak-anak, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf alaihissalam ini mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara yang berbeda ibu, kakak-kakak Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu kepada 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan juga bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Yakub, lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakan kamu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Yusuf diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur tersebut, lalu mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaiha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus. Mimpi raja.
Pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang yang pandai menjelaskan mimpi." Maka utuslah aku kepadanya. Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulai Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Benyamin itu tidak ikut ke sini untuk besok? Bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Benyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Benyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Benyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Benyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Benyamin dan membisikannya, "Wahai Benyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususurin rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Benyamin dengan saudara-saudaranya Yusuf. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Benyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayah pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan mereka. Keluarganya Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskan aku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Ayo kita berlatih anak-anak.
ada 2 latihan, nanti dikerjakan, difoto, dan dikumpulkan. Pelatihan pertama, yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra titik-titik. Yang kedua, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat titik-titik semuanya itu bersujud. Yang ketiga, ibu Nabi Yusuf alaihissalam meninggal ketika beliau berusia titik-titik tahun. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa titik-titik. Latihan yang kedua, sebutkan kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan meminta Nabi memaafkan kesalahan mereka. Yang ketiga, bagaimana sikap Nabi Yusuf ketika saudara-saudara dan ayahnya datang ke istana. Yang keempat, bagaimana perasaan ayah Nabi Yusuf ketika bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, itu pelajaran ke-6. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.